Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan mata kuliah Statistik Industri tentang distribusi peluang diskrit dan kontinu. Lalu adapun anggota dari kelompok 16, yang pertama saya Ivan Atmaja Abirama, NPM saya 220320109. Lalu ada teman saya. Saya Arvinda Pangesti dari NPM 220 320 10 225. Saya Ibadillah Zahra Alkanza, NPM 22032010236. Saya Nabila Putri Anjali, NPM 220320100203. Saya Muhammad Rabiul Ramadan, NPM 220320100215. Lalu yang pertama terdapat distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel diskrit. Distribusi probabilitas diskrit atau distribusi peluang diskrit merupakan suatu daftar atau distribusi di mana variabel randomnya mengasumsikan masing-masing nilainya dengan probabilitas tertentu. Variabel random diskrit artinya merupakan variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Mempunyai kemungkinan nilai dari fungsi variabel random diskrit selalu memiliki nilai yang tidak sama dengan 0. Variabel diskrit didapat dari pencacahan. Lalu terdapat contoh dari distribusi diskrit. Yang pertama yaitu total penduduk, banyaknya pengunjung, dan total buah. Pada distribusi peluang diskrit terdapat beberapa macam yaitu uniform diskrit, distribusi binominal, distribusi multinominal, distribusi hypergeometrik, dan distribusi Poisson. Setelah itu ada macam-macam distribusi peluang diskrit. Yang pertama ada distribusi uniform diskrit, yaitu variabel random X berdistribusi uniform jika setiap N berada pada range, misal X1, X2, X3, dan sampai Xn, di mana probabilitas sama. Distribusi peluang diskrit yang sederhana adalah yang peubah acaknya memperoleh semua nilainya dengan peluang yang sama. Lalu rumusnya seperti pada gambar. Next. Yang kedua, terdapat distribusi binomial. Distribusi binomial merupakan sebuah eksperimen binomial terdiri dari percobaan yang berulang dengan masing-masing kemungkinan outcome dikategorikan sukses atau gagal. Distribusi binomial merupakan distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N percobaan yang memiliki dua hasil yang tak saling berkaitan dengan setiap percobaan punya probabilitas P. Semakin besar jumlah populasi dibandingkan jumlah sampel, distribusi binomial merupakan pendekatan yang lebih baik dan lebih banyak digunakan. Rumusnya seperti pada gambar pada PPT. Next. Lalu yang ketiga ada distribusi multinomial, yaitu eksperimen binomial menjadi eksperimen multinomial jika pada masing-masing percobaan mempunyai lebih dari dua hasil kemungkinan outcome, di mana masing-masing percobaan identik dan independen. Jika sebuah percobaan memiliki kemungkinan hasil yaitu E1, E2 sampai EK dengan peluang masing-masing P1, P2 sampai PK, maka distribusi peluang dari variabel random X yang menggambarkan jumlah kemunculan E1, E2 sampai EK dalam N percobaan independen akan mengikuti distribusi multinomial dengan fungsi kepadatan peluang. Rumusnya seperti pada gambar pada PPT. Next. Selanjutnya ada distribusi hipergeometrik, yaitu distribusi peluang variabel random hipergeometrik X merupakan banyak sukses dalam sampel random berukuran N yang diambil dari populasi N, di mana
Di dalam N terkandung K sukses dan N min K gagal. Distribusi hipergeometrik didasarkan atas sampling yang dilakukan tanpa pengembalian. Rumusnya seperti pada gambar di PPT. Next. Dan yang terakhir terdapat distribusi Poisson, yaitu distribusi yang menghasilkan nilai numerik dari variabel random X pada selang waktu yang tertentu atau daerah tertentu. Distribusi binomial akan menjadi distribusi Poisson ketika N mendekati tak hingga dan P mendekati 0. Rumusnya seperti pada gambar PPT berikut.